Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sahabat yang dikasih Tuhan Yesus. Malam hari ini saya sangat diberkati sekali dengan kesaksian dari seorang Bapak ya yang mempunyai ilmu yang sangat luar biasa. Jadi masa lalunya sangat dahsyat saudaraku. Bahkan beliau berkata masa lalunya itu bisa lewat kunci, dari lubang kunci ini dia bisa lewat, bisa menghilang ya Amang ya. Bisa masuk. Oh, kayak mana dulu kok bisa kayak gitu dulu Amang? Kan ada kita berguru dulu di Gunung Kawi. Ilmu hitam. Ilmu hitam ya? Iya. Oh, jadi apa korban yang harus dilakukan ketika mendapatkan ilmu setinggi itu? Tidak ada korban, tetapi kalau kita kan dulu di situ nyumpain itu yang punya guru, yang punya ilmu itu yang mengajarkan sama menurunkan sama kita itu ilmunya harus dikubur kita dulu, digali lubang ini kan, disolatkan kita di situ. Oh, disolatkan di dalam itu ya? Iya, di dalam. Oh, Jadi sudah kita habis disolatkan, kembalikan kita dari tanah itu lagi, dikasihlah sama kita macam ilmu itu, ilmu yang bisa apa yang kita minta, contohnya tahan ditembak. Nah, terus ya, yang bikin orang contohnya mau dimasakkan kita, langsung kita bikin orang itu kembali lagi nggak memasakkan kita. wah, luar biasa ya. Ya. Jadi memang kuasa kegelapan ini ya. Oh, jadi risikonya cukup besar ya Amang ya. Kalau risikonya memang sangat tinggi. Memang dibilang beliau itu dulu harus ada tumbalnya. Harus ada tumbal ya. Ya kayak itu persedia, contohnya harus ini harus dimintanya. Dia bilang nggak bisa begitu. Cuma aja yang biasa aja lah. Apa yang kau minta nak katanya, yang bisa menghilang, yang bisa contohnya saya hanya bisa nyutupkan masa semua kan, contohnya ada mau digebukin kita, mau dipukulin. Langsung gini tangan kita udah langsung berhenti orang itu, nggak lagi ngejar-ngejar kita lagi. Wah, Gitu biasa ya. Tetapi selama punya ilmu yang menurut saya ya, ini cukup memuaskan secara daging. Bisa menghilang, bisa lewat lubang kunci, tahan tembak, tahan apa lagi? Cuma itu aja saya minta dulu. Orang segan sama kita. Tapi tercapainya itu Bang, apa yang Bang minta dulu? Sesudah saya menikah, dihabisinlah saya di Betel Mawar Sarung, gereja Mawar Sarung Kelapa Gading. Hilang semua, nggak ada lagi tahan sama Tuhan Yesus, hilang semua. Selesai baptis itu? Iya, udah dibaptis selam saya hilang semua. 3 kali dibaptis selam sama pendeta itu, hilang semua. Nggak ada lagi yang tahan. Dahsyat kuasa Yesus ya. Hilang semua. Dahsyat saudaraku ya. Itulah kuasanya Yesus itu. Dia sehebat apapun, setinggi apapun ilmu kita, kalah sama nama Tuhan Yesus. Kalah sama Tuhan Yesus. Wah. Itulah kuasa Yesus itu. Sebagaimana pujian mengatakan, kuasa iblis dapat dikalahkan. Iya. Ya kan? Kuasa iblis dikalahkan oleh Yesus. Dikalahkan, kuasanya Dihancurkan oleh darah anak domba. Wah. Haleluya. Anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Luar biasa, merinding ya Bapak Ibu Saudara ya. Malam hari ini kita mendengar kesaksian yang sangat luar biasa sekali dari seorang Bapak yang mempunyai ilmu yang sangat luar biasa. Saya kaget juga, saya pikir tidak ada ilmu-ilmu begitu bisa lewat lubang kunci, tahan tembak. Saya pikir itu karang-karangan. Baru kali inilah saya ketemu orang yang benar-benar menceritakan bahwa dirinya pernah menjadi pelaku yang seperti yang kita dengar. Gitu saudara ya. Ya, shalom Laskar Kristus, amin, shalom, ya puji Tuhan. Jadi Bapak ini kenapa saya saksikan live di sini? Karena banyak orang zaman sekarang ini tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan-kekuatan duniawi untuk mendapatkan apa yang dia punya. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara ya, dari kesaksian Bapak itu semua sia-sia.
emang ya. Iya, iya. Nah, kita dengar ya. Setelah mendapat ilmu-ilmu seperti itu, tabur tuainya apa yang dirasakan Amang? Badan sakit-sakit apa itu? Anak meninggal. Anak meninggal. Anak meninggal. Saya berapa 3 orang kita? 4 bahasa Indonesia. Berapa orang kita? Berapa anak? Berapa anak maksudnya? Berapa anak kita? 4 meninggal 2. 4. Meninggal 2. Itulah tumbalnya yang megang-megang begitu. Wah. Jangan bermain-main dengan kuasa kegelapan. Jangan coba-coba tahan tembak, menghilang, bisa menghilang Abang ya? Iya, masuk lubang pintu. Masuk lubang pintu. Bisa menghilang, tahan tembak, itu tidak ada gunanya, itu permainan kuasa kegelapan. Nah, kalau kita lihat Amang ini kayak orang Arab ya sahabat ya. Cepat tua itu bawaannya. Cepat tua. Kan gini kalau cepat tua. Tuan itu mula sama saya. Berapa umur? Nah, Beda tipis kita. cepat tua bawaannya itu yang Itu terus. Pantaslah itu apa itu mbah-mbah apa itu apa itu janggut itu ya. Ternyata kalau kita nggak percaya Tuhan, itu jadi cepat tua saudaraku. Makanya ada ayat Alkitab yang berkata dalam Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur, bahkan bisa membuat kita awet muda. Makanya bersungguh-sungguh terus dalam Tuhan. Kalau pengen awet muda, andalkan Tuhan. Kalau pengen cepat tua, cepat meninggal, banyak petaka-petaka, pikirkan duniawi, andalkan kuasa kegelapan. Wah, itu malam hari ini kita dapat kesaksian yang luar biasa ya. Jadi betul itu Bapak Sakan, ketika memang melewati lubang kunci itu betul-betul terjadi, memang bisa lewat. Ya bisa. Kan di Gunung Kawi dulu saya berburu dulu. Jadi ketika ditembak itu memang betul-betul nggak mampan. Langsung diuji gini, langsung diuji. Kan ada apa senjatanya? Oh, diuji langsung ya? Kan ilmu itu, ilmu hitam itu. Ditembak langsung. Coba mana mau saya tembak? Ini kan. Tembak. Bisa juga memelet orang. Bisa. Wih. Wah, luar biasa. Jadi mendapatkan ilmu itu harus disunat dulu. Iya, harus orang yang sudah disunat. Harus kayak macam terima Islam. Ya, wajar lah. Terima apalah kayak macam kita Islam lah. Penerima agama sebelah. Oh. Jadi kalau tidak disunat tidak mampan, tidak masuk ilmu. Wah, puji Tuhan, kita masih kalau saya sudah disunat dengan hambanya ini ya, disunat. Jadi kami sudah tak ada lagi helm. Berbahagialah yang masih pakai helm. Tidak mampan diserang kuasa kegelapan. Dapat ilmu baru kita saudaraku. Jadi ada kan kata orang kan, orang makan babi tidak mampan disantet. Orang yang masih pakai helm, apa namanya itu? Burung pidong, itu juga tidak mampan disantet ternyata. Wah, jadi cara belolo, itu bahasa Aceh ya. Jadi tidak bisa mampan ilmu itu kalau manuk kita masih pakai helm, Pak. Iya. Nggak bisa. Wah, baru tahu saya saudara. Wah, manuk kalau pakai helm, peliharalah helm. Nah, saudara yang terkasih, saya bisa menafsirkan ini jauh lebih tinggi lagi loh. Kenapa ada kewajiban orang memotong helm? Nah, kan gitu saudara ya. Nah, tetapi hal ini saya dapatkan lebih lagi saudaraku, ada hal-hal yang memang perlu kita pelajari. Coba nanti kita tanya seperti Daud Tony. Daud Tony itu juga kan punya ilmu tinggi ya. Iya. Pernah dengar kesaksiannya? Pernah bertapa? Kalau bertapa enggak, tapi saya ke rumahnya Mbak itu dulu. Datang ke situ yang bawa, kan itu enggak bisa tambah, yang di kampung itu harus 11 orang. Kalau tambah dari situ penduduknya meninggal. Begitu ya. Harus enggak bisa tambah. Kalau tambah orangnya, contohnya ada yang lahir. Contoh di situ. Kalau cewek enggak, harus laki-laki, kalau tambah mati laki-laki itu. Harus 11 orang bilangan hitungannya. Harus 11 orang. Iya, yang di kampung itu kampungnya pun ke pedalaman yang paling dalam semua. Susah jalan masuk ke kampung itu ke pedalaman. Wah, luar biasa memang ya nama Yesus ini ya. Jadi ilmu-ilmu itu rontok semua karena nama Yesus. Dari itulah semua yang menghilangkan ilmu itu. Nama Yesus yang kita dipakai pendeta itu baptis di Gereja Mawar Salom Jakarta.
Tapi sedih juga ya Mang ya, anak meninggal 2 ya. Iya, berarti kayak macam tumbal lah itu. Kayak macam tumbal ya. Karena apa, pembersihan semua yang kita biarpun hilang itu, tapi pembersihan sebenarnya jasmani dan rohani. Kan ada peninggalnya sedikit-sedikit itu. Iya. Kan ada peninggalnya sedikit-sedikit. Oh, begitu ya. Iya. Jadi memang saudara yang terkasih, ingat, hanya Yesuslah yang memberikan berkat dengan kedua belah tangannya. Dengan dua belah tangan. Kalau iblis, dia memberi dengan tangan kanan, kayak mana saya praktekkannya dulu ya. Saya praktekkan dulu. Nah, begini. Kalau iblis memberi selalu begini, saudaraku ya. Ini dia memberi, tetapi di sini megang pentungan ini, saudara. Jadi dia berikan, tetapi dia memberikan juga ancaman. Tetapi kalau Tuhan lihat itu di foto-foto ya, gambar itu sering kedua belah tangannya. Haleluya, kan tidak ada ukuran. Itu saudara ya. Jadi kalau iblis selalu memberi dengan tangan kirinya. Jadi luar biasa Tuhan Yesus kita. Nah, itu. Jadi hancur semua ilmu itu, dan setelah keluar semua ilmu itu, badan Bapak sakit-sakitan. Sakit, langsung sakit paru. Waduh. Tapi kan bilang orang tuanya kita ini tinggalkan mau cerai kan itu apa laki-laki kan. Oh. Di situ meninggalan kami yang pertama. Udah terus tiga tahun lagi baru ada ini cycle ini yang sekolah ini. Udah nggak punya anak lagi kamu, tinggalkan lagi 3 Orang tahun. suamimu udah nggak apa lagi, nggak siap lagi gitu. Oh. Banyak cobaan waktu itu. Banyak sekali yang memang nggak ikhlas iblis. Ada juga mimpi-mimpi datang menekan, kenapa kau tinggalkan aku, ada nggak? Nggak ada lagi, orang takut sama Yesus, dia yang setan-setan di sini. Kan udah langsung hilang semua apa, kayak apa, cahaya hilang semua gini. Nah, kita pegang itu, kembali yang punya, yang ngasih itu, yang punya. Kalau udah terima Yesus, waktu dibaptis kita baptis selam. Gitu ya. Luar biasa. Pelet-pelet bisa juga dulu, Pak. Ya, Memelet orang pun ada ilmu. Iya kan dia yang dipelek. Ini aku. kan udah saya ceritakan tadi. Iya. Banyak laki-laki sini 10 orang. Saya datang dulu saya dipimpin. Ini yang yang pada sini pada suka sama saya. Jadi Kerjanya bilang kerjanya pada bagus-bagus, ada yang BCA, ada yang Ada pegawai angkatan laut, ada apa ragam lah kerjaan tapi ceweknya. iya yang saya sukain coba. dulu dibentuk kayak orang pengemis katanya. Itulah peletnya. Yang 4 tahun saya pacaran nggak jadi, 3 bulan Gara-gara pelet. Iya. Haleluya. Dulu kan saya. Nah inilah saudara yang sering saya bilang tadi di live, ya. Apa saya bilang tadi di live? Sejahat-jahatnya orang Kristen tidak pernah melupakan kalimat haleluya. Mau jahat apapun dia, mau dia punya doa pelet tetap keluar dari mulutnya haleluya. Sekarang aja itu. Luar biasa. Tidak pernah ke gereja pun tetap mengucapkan haleluya. Tapi yang ingin kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini adalah jangan main-main dengan kuasa kegelapan. Ya, jangan main-main dengan kuasa kegelapan. Sebagaimana yang diberikan ilustrasi barusan. Kita melihat Yesus, 2 tangan memberkati kita, memberikan berkat. Tetapi iblis, 1 tangan memberi, 1 tangan pakai sapu, pakai pentungan, Meminta balas ya. meminta balasan, meminta imbalan. Nah, ini dia Bapak Ibu semuanya, luar biasa Bapak ini. Tapi Bapak luar biasa. Saya salut dengan pertobatan Bapak ya, saudaraku. Iya. Wah. Jadi kakak ada dulu di peletnya. Iya. Masih ada waktu itu. Kuliah di dompetnya ada itu ya. Apa ulus itu tau? Rambu-rambu ulus itu. Ada kan, ada yang bulat-bulat apanya? Merah-merah putih. Ada bukan rambu bulat merah. Aduh, Merah, kuning. Itulah. Luar biasa saudaraku. Abang, lanjut Bang. Ini Bang. Ini hal yang sangat luar biasa saudara ya, bagaimana nama Yesus di atas segala nama. Ada ayat Alkitab berkata, nama Yesus itu nama di atas segala nama. Maka segala apa yang ada di langit, ada yang di bumi, bertekuk lutut karena nama Yesus.
Itulah yang kita beritakan bersama dengan hambanya ya, Evangelis Effendi Usman. Kita beritakan terus nama Yesus, nama Yesua Hamasiah kemana-mana. Nama yang di atas segala nama. Makanya jangan heran pengikut Yesua Hamasiah, Yesus Kristus itu sering dibenci oleh kuasa kegelapan. Kenapa hanya pengikut Yesus itu yang kadang sering itu ibadahnya digeruduk, diseruduk, ditangkapi, dipersekusi, dihabisi nyawanya? Itu karena nama Yesus. Nah, jadi satu hal lagi yang saya dapat malam hari ini, kalau kita mengandalkan kuasa kegelapan, umur kita diperpendek. Bahkan itu secara nyata kita cepat tua katanya. Iya Pak ya? Iya, cepat tua. Cepat tua ya. Inilah kayak orang muda deh. Nek kakek saya kan kalau penglihatannya masih muda saya umur saya. Berapa umur Abang? Saya lahir 79. Lahir 79. 46. Iya, Lahir 79 saya. itulah. Berarti lebih tua, cuma lebih tua 2 tahun daripada kamu. Iya itu Awak kan makanya. 1. Makanya saya bilang 79 saya lahir. ternyata umur kita pun wajah kita pun dibuat. Emang semuanya seperti itu, Abang, kawan-kawan Abang gitu juga. Ya, Yang punya itulah, yang punya iya, ini. yang film-film. Iya, begitulah rata-rata. Ada udah kakek-kakek. Ya udah gini, perasaan dia muda kawan dia, tapi kalau orang lihat dulu wajahnya udah tua. Udah beruban semua, rambutnya udah putih semua rambutnya maksudnya. Apa penyebabnya? Nah, sebentar dulu. Ketika dulu Abang berguru kan? Ketika dulu Abang berguru, ada nggak dikasih tahu sama guru Abang bahwa nanti kamu akan begini nanti? Tidak ada, tapi kan itulah pengaruh ilmu hitam itu, pengaruhnya itu banyak. Masih ada bekas-bekas kayak macam kudis apa kan masih ada bekas-bekasnya itu. Untungnya tidak bisa murni lagi sebenarnya, murnikan seperti Mas. Tapi karena udah Yesus yang murnikan semacam ini sekarang kan, kalau setan tidak bisa ngambil nyawa, cuma Yesus yang bisa Betul. ngambil nyawa. Umur kita diperpendek, Wajah kita dipertua. wajah kita dipertua. Iya, itulah caranya. Saya ini baru dapat ini saudara pelajaran baru hal seperti itu. Nanti coba kita tanya sama Daud Doni ya. Mungkin jangan-jangan Daud Doni juga masih muda ya. Enggak, dokter ini pun pernah ngomong, ketika kita bekerja sama dengan kuasa kegelapan, umur kita didiskon. Oh iya. Didiskon umur kita sudah aku. Sebagian diambil umur kita, seharusnya umur kita 80, katanya didiskon sama kuasa kegelapan. Makanya jangan heran, pengikut gereja setan itu banyak yang cepat-cepat meninggal. Si muda artis itu kan. Ya, yang bunuh diri lah, yang inilah macam-macam. Ngeri. Betapa bahagianya kita jadi pengikut Kristus ya. Betul. Iya, Kristus. Jadi setelah mengikut Kristus Amang, setelah mengikut Kristus, apa yang Bapak rasakan? Ada sukacita, ada bahagia, ada gimana apa? Sesudah terima Yesus, saya sukacita dan damai sejahtera dalam hati itu dan kehidupan kami, dalam rumah tangga kami. Semuanya itu semua kebahagialah perasaan kita bawaan kita sekarang. Nah, Udah bisa disekolahkan anak. Iya kan, udah bahagia kita, udah bisa menyekolahkan anak saya, udah bisa lagi memberitakan kabar baik untuk banyak orang bertobat. Udah teman-teman anak saya sekarang udah bisa menyekolahkan anak saya pendeta, sekolah pendeta. Sudah terima Yesus. jadi saya ingin tahu ya, ketika baca-bacaan apa ini, ilmu-ilmu ini, tulisan dan bahasa-bahasa tertentu ya nih. Iya, ada bahasa-bahasa yang nggak bisa dihafal, ada yang bisa dihafal. Oh, harus dihafal. Iya. Boleh nggak bacaan ini salah? Kalau kita baca salah, nggak masuk sama orang atau sama. Oh, harus dihafal. Iya. Jadi pengikut kuasa gelap ini hafalan ya? Iya. Penghafal ya? Umat hafalan ya? Iya. Oh. Kayak macam apa lah, kayak macam ada yang saya ingat, kumpaya kumsyok, hilang langsung hilang itu. karena terima Yesus Jadi- udah hilang lagi. Bahasanya pun nggak mengerti artinya. Nggak tahu artinya. Nggak tahu Yang penting artinya. dibaca. Ngomong aja. Cuma omongan aja. Omongan aja nggak tahu arti, nggak tahu, pokoknya harus Nah, dibaca. langsung kita baca. Simsalabim gitu umpamanya. Kalau bahasa sehari-hari, Bahasa kalau sehari-hari. bahasa apa itu ya. Jangan dibaca, jangan dibaca. Iya, itu langsung hilang itu. Kita lagi nggak ada, udah datang semua serangan-serangan apa. Orang-orang yang gimana lah kan udah mentok kita dalam rumah. Contohnya adalah kita berbuat di satu tempat, kalau di dalam suatu ruangan gitulah. Udah mentok kita nggak lagi apa. Itulah bahasanya.
Dihafal ya, dihafal dan tidak boleh salah sedikit pun. Kalau salah sedikit langsung dapat kita dapat mati. nggak sah. Apanya itu yang nggak sah? Yang dikasih Itu ya. Iya. Oh, pantaslah firman Tuhan itu berkata begini, kita bukan penghafal-penghafal tetapi pelaku-pelaku firman. iya. Nah, pelaku-pelaku firman. Jadi ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman, itulah yang penting saudaraku, supaya kita berbuah seperti Matius 7 ya, berbuah. Jadi luar biasa hari ini, terima kasih Pak kesaksiannya walaupun tidak lama, sangat memberkati ya. Iya betul, tapi tidak bisa kita katakan di sini saudara yang terkasih ya. Ada bahasa dan tulisan tertentu ya. Iya. Tertentu yang harus dibaca dan itu rata-rata sama semua ya. Pengguna-pengguna Kosa 8 ini ya. Iya. Itu bukan tulisan Indonesia ya. Iya, enggak. Bisa bahasa Arab semua. Iya. Luar biasa saudara yang terkasih. Terima kasih Amang, Tuhan memberkati kita. Ya. 23 menit juga ya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kesaksiannya. Bagi saudara yang masih membaca-baca yang sesuatu yang tidak mengandalkan Tuhan, tinggalkan saudara. Lihat Bapak ini berkata, umur kita diperpendek, bahkan anak-anak kita bisa jadi tumbal saudara, bahkan wajah kita pun dibuat semakin tua. Nah, tidak ada berkat di situ. Karena apa? Iblis kuasa gelap itu memberikan karena dia juga ingin meminta sesuatu dari saudara. Yesus Kristus memberikan kepada kita berkat secara gratis, free. Karena apa? Kita sudah dimerdekakan, ditebus di atas kayu salib. Dia sudah mati, bangkit, dan naik ke sorga. Oleh sebab itu berbahagialah kita yang mendapatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.